Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 1 tema 1 pembelajaran 4 kelanjutan dari kemarin atau pembelajaran 3. Sekarang semuanya dibuka bukunya halaman 28. Ayo sekarang kita belajar untuk mengamati. Pembelajaran 4. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, dari bacaan ini kita bisa belajar bahwa ketika kita dengan mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain, baik itu orang tua, kakak, adik, atau saudara yang lain, maka akan terciptanya kerukunan. Ketika kamu diberi sesuatu oleh kakak atau ibu, maka kita wajib mengucapkan terima kasih. Itu wajib ya, bukan hanya boleh, tetapi wajib. Harus kita berterima kasih. Tidak boleh kalau kita tidak berterima kasih. Lanjut. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Kira-kira kapan? Ketika kita diberi sesuatu, ketika kita diberikan jasa misalkan ibu memasakkan kamu makanan hari ini, makanannya pasti enak-enak setiap hari, maka seharusnya kita juga berterima kasih kepada ibu karena sudah dimasakkan, sudah dirawat. Tuh, kurang apa coba? Jadi kita harus berterima kasih, mudah mengatakan terima kasih. Sekarang kita perhatikan percakapan Mutiara dan Udin. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Jadi di sini Udin meminjam buku sebelumnya. Kemudian dijawab oleh Mutiara, sama-sama dek. Aku ingin menjadi kutu buku supaya seperti kakak yang pintar. Kemudian dijawab sama kakaknya, wah hebat kamu dik. Begitu ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka dekatlah dengan buku. Karena buku itu adalah jendela dunia. Gitu ya. Sekarang buka halaman 29 baliknya. Kita baca, di sini ada bacaan Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, di sini Udin dan Mutiara sama-sama ingin menjadi pintar, makanya mereka suka membaca buku. Begitu ya. Buku apa Bu Siska? Buku apapun, majalah, komik, boleh, biografi, sejarah dan lain-lain. Yang penting bukunya itu buku yang baik ya, bukan buku yang aneh-aneh. Kemudian di sini adalah contoh bukunya Udin halaman 21, sedangkan kakaknya halaman 121. Apa yang bisa kita tangkap? Ada angka 21, ada angka 121. Iya, benar sekali. Itu termasuk bilangan. Berarti sekarang kita belajar bilangan. Di sini ada 20-an. Ada 2 batang ya. Kalau 1 batang artinya puluhan. Kalau 2 batang artinya 20-an. Kalau kotak besar berarti itu ratusan. Diingat-ingat nanti ketika ujian bisa jadi keluar. Kalau ada kotak besar 1 kotaknya berarti 100. Kalau kotak besarnya 2 berarti 200. Sama. Kalau di sini ada batang 1 namanya 10, kalau 2 20. Kemudian ada satuan itu kotak kecil.
Di sini ada 1, berarti jumlahnya cuma 1. Ada 20, ada 1. Diapakan? Dijumlah atau ditambah. 20 ditambah 1, pasti jawabannya 21. Siapa yang belum paham? Contoh 1 ditambah 2 ada berapa? 3. Di sini ada 1, di sini ada 2, jumlahnya 3. Sama di sini 20 ditambah 1, jumlahnya 21. Kesimpulannya 21 itu terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. 20 dan 1. Jadi puluh itu namanya puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu namanya puluhan. Kalau 100, 200, 300 itu namanya ratusan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu namanya satuan. Diingat-ingat ya. 21, angka 1 di satuan, angka 2 di puluhan. Masih belum paham? 21. Misalkan contoh di sini perhatikan. 41 berarti 4 puluhan ditambah 1 satuan. Ini puluhan, ini satuan. Yang atas ini puluhan, yang belakangnya adalah satuan. Sudah paham ya? Sekarang dibuka lagi halaman 31. Kita langsung membukanya. Nah, di sini contoh yang lain ada 100, 20 dan 1. 100 ditambah 20 ditambah 1 hasilnya 121. Cara cepatnya ambil yang paling depan. 121 maka jadinya 121. Ini cara cepat. Lalu cara rumitnya dari mana 121? Ya 100 ditambah 20 ditambah 1. Contoh misalkan 3, 2, 5. Dari mana? Berarti 300 ditambah 20 ditambah 5. Paham? Lanjut ya. Kesimpulan 121 dibaca sendiri ya. Kita lanjut. Halaman 32. Sekarang kita akan menjawab percakapan. Kita jawab bersama-sama. Ini bukan tugas. Ingat, ini bukan tugas. Kita jawab bersama-sama. Apa ya kira-kira isinya? Ini Dek, buku yang kamu inginkan. Terima kasih ya Kak. Aku boleh meminjam buku Kakak. Dijawab lagi. Kak, apakah aku boleh meminjamnya selama 3 hari? Kemudian Mutiara bilang, ya tentu saja boleh. Terima kasih ya Kak loh. Mengucapkan terima kasih lagi. Iya sama-sama. Kalau diberi sesuatu itu kita wajib mengucapkan terima kasih. Ingat-ingat. Nah sekarang ada lagu lagi, Peramal dan Sopan. Kita balik lagi biar kita selalu ingat. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Di garis bawah, orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Orang yang tidak sombong juga memiliki banyak teman. Siapa juga gitu loh yang mau berteman sama orang-orang yang sukanya itu ngeledek, sukanya itu ngenyek lah kalau bahasa Jawa ya. Itu yang enggak mau lah, pasti pinginnya kepada teman-teman yang baik. Benar? Ya. Lanjut, catatan ini boleh di screenshot. Bilang mama ya, boleh di screenshot, boleh difoto, boleh dicatat. Tapi kalau dicatat itu pasti sulit atau capek ya. Kalau misalkan capek mencatat boleh di screenshot saja. Jadi ini catatan yang perlu diingat-ingat. Bunyi panjang adalah bunyi yang diartikulasikan dengan vokal panjang atau bunyi yang dinyanyikan dengan vokal yang panjang. A itu panjang, lebih dari 2 ketukan.
Jadi bunyi pendek itu bunyi yang dinyanyikan dengan vokal pendek. A, B, C, D. 1, 2, 3. Tapi kalau bunyi panjang A, B, C, D. 1, 2, 3. Bunyi panjang itu memiliki lebih dari satu ketuk. Jadi A, B, C gitu. Kalau bunyi pendek ya pasti sedikit atau setengah ketuk atau satu ketuk. Nah, tekanan kuat adalah tekanan yang menghasilkan energi besar dan kuat. Ini dicatat boleh, difoto boleh ya. Karena nanti suatu hari ulangan pasti keluar. Tekanan lemah itu apa? Pasti pertanyaannya seperti itu ya. Dijawab, tekanan lemah adalah tekanan yang menghasilkan energi kecil dan lemah. Dicatat ya, ingat-ingat. Coba sekarang Bu Siska kameranya kecilkan, Bu Siska kecilkan. Coba sekarang dicatat atau difoto boleh, atau di screenshot videonya Bu Siska ini. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, tugasnya untuk anak-anakku halaman 31. Ini nih Bu Siska besarkan halaman 31, semuanya dibuka. Bagi yang sudah beli atau sudah punya boleh dijawab langsung di situ. 117 itu bagaimana tulisannya? Kemudian bagian bawah 632 bagaimana tulisannya? Yang belum punya buku boleh ditulis di buku halus ya, jawabannya saja, tidak perlu soal, jawabannya saja, mudah sekali ya, tidak perlu soalnya. Yang belum punya buku, yang menunggu dari sekolah, jawabannya saja. Nanti kalau Bu Siska akan membagikan kalau sudah situasinya membaik ya. Oke, sudah seperti itu. Yang belum paham langsung menghubungi Bu Siska ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.